Alicia Rininta pemeran Novia di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih menjadi salah satu sinetron SCTV yang kembali tayang. Sinetron ini sempat vakum sepekan karena adanya perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Antusiasme penonton untuk kembali menyaksikan akting para pemeran Takdir Cinta Yang Kupilih tayang lebih awal sejak Selasa, tanggal 29 November tahun 2022, pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Sinetron yang tayang sejak tanggal 5 September tahun 2022 ini diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Salah satunya Alicia Rininta yang menjadi pemeran utama bersanding dengan Randy Pangalila dalam sinetron ini. Permasalahan asmara yang dibenamkan dalam sinetron ini cukup menarik perhatian penggemar. Ya, Takdir Cinta Yang Kupilih yang disiarkan di stasiun televisi SCTV ini benar-benar menggoda untuk kita tonton. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan alur cerita Takdir Cinta Yang Kupilih Rabu tanggal 30 November tahun 2022, berikut ini dunia entertainment terkini hadirkan untuk Anda. Kabar terakhir dari kisah sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ternyata begitu menyedihkan. Rencana liburan Novia berdua bersama Jeffrey gagal total lantaran Novia seperti mendapat gigitan ular. Namun Novia bisa terselamatkan oleh calon suaminya yaitu Jeffrey, dan justru sebaliknya Jeffrey lah terkena gigitan ular kobra. Terlihat di episode ini Novia jatuh pingsan karena terjebak ular kobra. Novia yang begitu setia bersama Jeffrey sama sekali tidak kecewa rencana liburan mereka batal dilaksanakan. Novia bahkan dengan sukarela bersama kedua orang tua membantu calon suaminya ini agar cepat sadar, kini masih dalam pengobatan dokter. Sementara itu Tami yang sebelumnya getol ingin bercerai dengan Yo akhirnya membatalkan rencananya tersebut. Entah alasan apa yang membuat Tami berubah pikiran. Satu yang pasti, Tami melihat sendiri bagaimana Yo berhasil membuat Hakim lumpuh. Ya, saat ini Hakim sedang menjalani perawatan serius karena dihajar Yo akibat berselingkuh dengan Tami. Dan meski sudah ada keputusan sidang, orang tua Hakim justru tidak mau anaknya menceraikan Novia. Hakim yang sedang tidak berdaya di rumah sakit justru mendapatkan omelan dari ayah dan ibunya. Sedangkan Novia yang meski sudah resmi bercerai masih saja menyempatkan waktu menjenguk Hakim. Entah bagaimana perasaannya. Satu yang pasti, Novia sedikit merasa lega karena dirinya bakal bebas dari segala penderitaannya selama ini. Nah, dari sikap yang diambil kedua orang tua Hakim, akankah perceraian Hakim dan Tami akan tetap terjadi? Seperti yang kita ketahui, sepanjang kisah Takdir Cinta Yang Kupilih, Hakim dan Novia menikah karena perjodohan. Meski demikian, kedua orang tua Hakim justru melarang anaknya tersebut menceraikan Novia. Sebelumnya, Panitera berkata ke ketua Hakim kalau Hakim dan Novia gagal saat diadakan mediasi. Ketua Hakim bertanya ke Hakim, apakah Hakim keberatan dengan permohonan Novia? Hakim menjawab tidak karena ia menerima gugatan Novia. Mendengar perkataan Hakim, ayah Novia berkata ke istrinya kalau ia kesal karena pernyataan Hakim tersebut berbeda saat Hakim bersama orang tuanya. Sementara itu, Ketua Hakim kasus perceraian Tami sedang menanyakan tentang kesaksian pemilik kafe dan band saat terjadi kasus KDRT Jo ke Tami. Setelah mendengarkan kesaksian-kesaksian tersebut, Ketua Hakim pun memutuskan kalau Jo dan Tami resmi bercerai. Mendengar itu, Tami merasa sangat lega dan bersyukur karena akhirnya bisa lepas dari Jo. Selanjutnya, di persidangan perceraian kedua Novia dan Hakim,
Ketua Hakim memutuskan Novia dan Hakim resmi bercerai. Mendengar itu, Novia lega sekaligus sedih karena pernikahannya yang baru seumur jagung harus berakhir. Hakim pun merasakan hal yang sama dengan Novia. Hakim teringat janjinya dulu ke Ashraf kalau ia tidak akan menyakiti Novia. Di luar ruangan pengadilan, Novia menghampiri Hakim dan keluarganya. Novia meminta maaf ke Hakim atas semua yang dilakukan. Novia juga bilang kalau ia meminta maaf karena tidak bisa menjadi istri yang diharapkan oleh Hakim. Lalu, Novia mencium tangan Hakim dengan begitu erat. Hakim juga meminta maaf ke Novia dan keluarga Novia. Hakim berkata kalau mulai saat itu, ia telah mengembalikan Novia ke keluarganya lagi seperti dulu sebelum menikah. Sementara itu, Samsul mendatangi apartemen Tami dan meminta agar Tami mencabut laporannya ke Jo. Hal tersebut karena selama di sel tahanan, Jo sama sekali tidak mau makan. Tami menolak permintaan Samsul. Tami bilang kalau ia membebaskan Jo, tidak ada jaminan Jo tidak akan menyakiti Tami seperti dulu. Di sisi lain, Jeffrey datang ke makam ayah kandung Novia sambil membawa sebuah buket bunga. Jeffrey teringat kejadian masa lalunya. Jeffrey amat sangat menyesal telah menabrak ayahnya Novia sampai meninggal. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.